Ya, ini makna hadis dari Rasulullah SAW pun demikian. Sholat tahajudnya itu tidak terikat dengan hari-hari jam-jam tertentu. Rasulullah kadang tahajudnya di awal waktu, kadang tahajudnya di tengah waktu, kadang tahajudnya di penghujung waktu, dan seringkali beliau melaksanakannya di penghujung waktu. Yang pada intinya kapan beliau segar bugar, sedang dalam keadaan fit, maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah beliau melaksanakan salat tahajud, dan ini menjadi pedoman bagi kita umatnya di dalam melaksanakan salat tahajud insya Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Nur Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar jamaah Masjid Al-Islam Nur Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersilaturahmi dalam ta'lim rutin pekanan kita. Dan hari ini kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Kemarin kita merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita tingkatkan kecintaan kita, keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam keharibaan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya dengan berupaya untuk menjalankan sunnah-sunnah, perintah-perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah tema yang berkenaan dengan yang sedang kita bahas sejak pekan yang lalu, yaitu melaksanakan salat sunnah qiyamul lail atau salat sunnah tahajud. Yang mana dalam agama kita salat tahajud ini memang hukumnya sunnah, akan tetapi kesunahan yang paling istimewa di antara salat-salat sunnah yang ada, salat sunnah tahajud adalah salat sunnah yang paling utama. Hadisnya sudah kita sampaikan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Tidak ada puasa yang lebih utama setelah bulan suci Ramadan kecuali puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat 5 waktu yaitu salat qiyamul lail. Jadi setelah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya,
tidak ada sholat yang lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan kalau kita mau melakukan sholat qiyamul lail sebagaimana yang diinformasikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tata caranya sudah pernah disampaikan di pekan yang lalu, seyogianya melaksanakannya dengan cara masna, 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Ya, meskipun nanti secara hukum fikih diperbolehkan bagi jamaah yang mungkin mau melaksanakan ibadah sholat qiyamul lail 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam. Tapi yang sunnah, yang afdal, yang utama 2 rakaat 1 kali salam sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad yang sudah kita bacakan di pekan yang lalu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya biasa beliau kalau salat qiyamul lail kalau sudah selesai 2 rakaat beliau mengucapkan salam. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara hadis yang juga ingin kita sampaikan, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru minasyahri hatta nazunnu an la yasuma minhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beliau berpuasa di bulan Muharram. Saya ulangi hadisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru minasyahri hatta nazunnu annahu la yasumu minhu wa yasumu hatta nazunnu annahu la yuftiru minhu syai'a. Biasa Rasulullah kadang dalam sebulan itu tidak berpuasa, sampai-sampai kami mengira tidak ada hari-hari yang beliau lalui kecuali beliau tidak berpuasa. Lain kesempatan di bulan yang berbeda, kami menyaksikan Rasulullah sering banget puasa. Seolah-olah kami tidak pernah melihat di mana hari kecuali Rasulullah sedang berpuasa. Wa kana la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu wa la na'iman illa ra'aitahu. Kata para sahabat, dan kami juga sering melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam salat qiyamul lail. Ya, seolah-olah tidak pernah ada satu hari yang beliau meninggalkan salat qiyamul lail. Dan terkadang kami juga menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari beliau tertidur, sehingga saking seringnya kami melihat seolah-olah Nabi Muhammad tidak pernah melakukan salat qiyamul lail. Hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini ingin menegaskan kepada kita semua tentang al-hassu 'alal iktsari minal ibadah, khasatan siyaman nafli wa tahajjud ma'a tawassut fi dzalika bihaitsu la yudayyi'ul huquq aw yuqsiru fil wajibat. Jadi di dalam melaksanakan perkara-perkara sunnah, hendaklah kita berupaya untuk sering kali mendawamkannya, namun tidak boleh menterbengkalaikan hak-hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Ya, jadi jangan sampai salat qiyamul lail ini kita lakukan tapi justru melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Ya, gara-gara salat tahajud misalnya, pergi ke kantornya jadi terlambat. Ya, atasannya nanya, "Kenapa terlambat ke kantor?" Alasannya karena salat tahajud. Ya, jangan gara-gara salat tahajud cari nafkahnya menjadi tidak semangat, paginya tidur aja. Ditanya kenapa tidur aja? Malamnya habis salat
tahajud. Ya, jadi sholat tahajud yang modelnya seperti itu tidak sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sholat tahajud silahkan lakukan, tapi jangan sampai menterbengkalaikan hak dan kewajiban yang memang harus kita penuhi. Ya, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus mencari nafkah, kapan kita harus melakukan kewajiban-kewajiban, kapan kita harus sholat tahajud, dan kapan kita harus tidur istirahat. Ya, Rasulullah SAW meskipun beliau sholat tahajud, tapi beliau juga tidur. Ya, dulu pernah ada sahabat Nabi yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berjanji, bersumpah ingin sholat tahajud setiap malam, nggak pernah tidur. Pokoknya begadang, semalaman suntuk, pengen sholat tahajud. Ushallil laila wala anam. Sampai ke telinga baginda Nabi Muhammad, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, demi Allah, ana atqan nas. Kata Rasulullah, aku ini orang yang paling bertakwa. Tapi setahajud-tahajudnya saya, waktunya tidur, saya istirahat. Begitu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ibadah Allah, hadis-hadis yang sudah kita bacakan di pekan sebelumnya tentang motivasi kita untuk melaksanakan sholat tahajud bukan berarti lalu kemudian kita mengenyampingkan kewajiban-kewajiban kita lainnya. Jadi kalau memang badan kita letih, kalau memang kita lelah, kalau memang sedang lemah, kalau memang sedang kurang fit, kalau memang perlu istirahat, silahkan istirahat. Nanti kalau sudah agak mendingan, kalau sudah ngantuknya hilang, kalau sudah pegel-pegelnya sudah ya terasa segar bugar, maka silahkan kita melaksanakan salat tahajud ya sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah Allah, dalam hadis ini juga dipahami oleh para ulama mengenai tentang afdal adamu ta'yinil laili lil qiyami aw ba'dil ayami lisyam. Yang lebih utama itu adalah melaksanakan kesunahan-kesunahan ini sesuai dengan kemampuan tanpa mengikatkan diri dengan waktu-waktu tertentu, jam-jam tertentu. Ya, jangan sampai misalnya ada di antara kita, pokoknya saya kalau malam Jumat saya tahajud. Ya akhirnya tahajudnya malam Jumat aja. Malam Sabtu dia nggak tahajud, malam Senin dia nggak tahajud. Yang penting malam Jumat dia tahajud. Sebaiknya jangan diikatkan dengan hari-hari tertentu. Ya, fungsinya apa? Fungsinya nanti kalaulah di malam Jumat kita tidak sholat tahajud, minimal besok malam Sabtunya insya Allah kita tahajud. Kalaulah malam Sabtunya kita tidak tahajud, minimal nanti besokannya malam Minggunya insya Allah kita melaksanakan salat tahajud. Ya, ini makna hadis dari Rasulullah SAW pun demikian. Salat tahajudnya itu tidak terikat dengan hari-hari jam-jam tertentu. Rasulullah kadang tahajudnya di awal waktu, kadang tahajudnya di tengah waktu, kadang tahajudnya di penghujung waktu, dan seringkali beliau melaksanakannya di penghujung waktu. Yang pada intinya kapan beliau ya segar bugar, sedang dalam keadaan fit, maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah beliau melaksanakan salat tahajud, dan ini menjadi pedoman bagi kita umatnya di dalam melaksanakan salat tahajud insya Allah taala. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada informasi yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kana yusalli 11 raka'ah. Kata Ibunda Aisyah, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau melaksanakan salat pada malam hari, beliau melaksanakan salatnya sebanyak 11 rakaat. Ya, sebanyak 11 rakaat.
Ya, ini yang dijadikan landasan oleh sebagian para ulama di dalam melaksanakan sholat qiyamul lail. Ya, termasuk di dalam pelaksanaan sholat tarawih. Ya, ada yang melaksanakannya 11 rakaat karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat qiyamul lailnya itu 11 rakaat. Akan tetapi ya, hadis ini menyebutkan deskripsi bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasjudu sajdatan min zalika qadra ma yaqra ahadukum 50 ayah qabla an yarfa' ra'sahu wa yarka' rak'ataini qabla salatil fajri thumma yattaji' ala shiqqatil ayman hatta ya'tihil munadi lis-sawa. Rawahul Bukhari. Ya, nanti akan ada kaitannya dengan hadis yang setelahnya yang nanti insya Allah akan kita sebutkan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan ibadah salat, terkadang beliau membaca sejumlah 50 ayat. Ya, 50 ayat dalam satu rakaat. Berarti kan 100 ayat dalam 2 rakaat. 100 ayat surat apa tuh, Pak? Ya, Yasin aja 80. Ya, Yasin 83. Ya, 83. Berarti ya, sekali sholat surat Yasin lewat lebih begitu ya. Atau surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ada berapa ayat? Surat Al-Kahfi ada 110 ayat. Ya, berarti kira-kira surat Al-Kahfi itu yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang ditadaburi, dengan bacaan-bacaan yang penuh dengan kekhusyuan sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis lainnya. Wa yarka' rak'ataini qabla salatil fajri. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat sebelum beliau melaksanakan salat fajar. Ini hadisnya kalau tidak salah sudah pernah, Pak ya. Yang mana salat 2 rakaat sebelum fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Yang pahalanya ini akan Allah berikan lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ya, makanya mudah-mudahan jamaah kita jangan melewatkan salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Ya, sebab selalu Rasulullah kalau habis sholat tahajud udah dekat-dekat nanti kemudian pengen sholat subuh, ya beliau sholat 2 rakaat sebelum fajar. Summa yattaji' ala syaqqihil aiman. Habis sholat sunnah sebelum fajar, beliau kemudian berbaring ala syaqqil aiman, sisi lambung sebelah kanan menghadap ke arah kiblat, hatta ya'tihu al-munadi lisalah, sampai dikumandangkan iqamat untuk melaksanakan salat subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, ibaratnya ya, langsung kita bacakan beberapa kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama mengenai tentang hadis yang barusan kita sebutkan. Yang pertama adalah istihbab iqalatis sujud wastihbabil ittija' kama zakarahu ba'da nafilatil fajri wa qabla fardiha tadhkira li nafsi bidhijatil qabr. Ini ada satu sunnah yang mungkin jarang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Setelah melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh, dianjurkan untuk berbaring menghadap ke arah kiblat seperti kita posisi sedang tidur, dengan posisi lambung kanan berada di bawah sambil menunggu waktu qomat salat subuh. Ya, pernah apa kayak ini, Pak? Enggak ada ya. Malah baru dengar ini, masa iya baru dengar saya begitu. Ya alhamdulillah, kalau baru dengar
Kalau baru dengar berarti ilmunya bertambah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau udah pernah dengar kan berarti ilmunya ngulang. Oh, saya udah pernah tahu. Ya, saya udah pernah dengar. Tapi kalau baru pernah dengar berarti kan ini menjadi sesuatu yang baru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Makanya kata para ulama, sunnah hukumnya untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sebelum kita sholat subuh, habis sholat qabliyah berbaring menghadap ke arah kiblat, posisi lambung kanan kita berada di bawah. Ya, berarti palanya di kiri saya, kakinya di kanan saya menghadap ke arah kiblat sambil menunggu qomat. Untuk apa fungsinya? Tazkiran linnafsi bidaj'atil qabr, untuk mengingatkan kita tentang begitulah nanti posisi kita saat berada di alam kubur. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian kalau meninggal dikuburinnya kan begitu, ngadep ke arah kiblat. Ngadep ke arah kiblatnya, palanya di mana? Kakinya di mana? Ya, seperti tadi posisinya, kepalanya di sebelah kiri saya, kakinya di sebelah kanan saya, lambung kanannya dihadapkan ke arah kiblat. Posisi itu untuk mengingatkan kita bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan posisi yang seperti itu. Fayahmilu hazalika 'alal khusyu'i was-shalah, maka sesungguhnya kalau demikian maka mudah-mudahan setelah dikumandangkan qomat insya Allah salatnya akan lebih khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Kenapa lebih khusyuk? Karena baru saja kita lagi nginget mati. Baru saja kita tadi latihan posisi tidur pada saat nanti kita di alam kubur. Barusan tadi kita simulasi. Barusan tadi kita gladi resik. Maka mudah-mudahan saat dikumandangkan qomat kita bangun. Insya Allah mudah-mudahan yahmilu hazalika 'alal khusyu'i fi shalah, mudah-mudahan salatnya lebih khusyuk dari biasanya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin, tapi ada catatannya Pak. Yashtaritu an la yakuna fi dzalika ida'al musallin kama yaf'aluhu ba'dul amah fi dijaihim fil masajid. Akan tetapi jangan seperti orang yang sering kali melakukan hal tersebut yang berdampak kepada merusak suasana kekhidmatan di dalam masjid sebagaimana biasa dilakukan oleh orang-orang awam. Ya, jadi jangan sampai mentang-mentang sunnah Nabi, Bapak habis sholat sunnah qobliyah subuh main rebaan aja melintang kakinya masing-masing kita gitu, sehingga suasana masjid ini jadi pada rebaan semua ini. Iya, iya. Bisyaklin ghairi laik, dengan gerakan-gerakan yang tidak layak. Wa fi'luhu fil baiti afdal, dan tentu saja yang dimaksud yang demikian lebih utama kalau kita lakukan di rumah masing-masing. Ya, perhatikan ya, di sini garis bawahnya. Ya, ini kan yang cerita siapa yang cerita? Istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kan Rasulullah sholatnya di rumahnya. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, Rasulullah kalau sholat sunnah beliau lakukannya selalu di rumah. Ya, jadi kalau Rasulullah habis sholat qobliyah subuh, qomat belum kumandang, Rasulullah berbaring seperti posisi tadi yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Ya, oleh karena itu maka kalau Bapak ingin melakukan sunnah Rasul ini, maka silakan lakukan di rumah masing-masing. Ya, jangan di masjid pada rebaan begitu ya. Kecuali
kita nyari posisi, ya kali di pojokan, ya kali masjidnya luas, ya yang setidaknya tidak mengganggu konsentrasi orang lain untuk mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagi kita suatu saat misalnya yang sholat di rumah, silahkan lakukan sunnah Rasul tersebut. Ini hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih, berarti informasinya benar dan ini merupakan bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan ya kapan-kapan lain kesempatan bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ya khususnya mungkin di waktu-waktu kalau kita sedang i'tikaf. Ya biasanya kan kalau lagi i'tikaf ada ruangan khusus buat para mu'takifin. Ya ruangan khusus. Ya maka di ruangan khusus itulah habis kita sholat sunnah qabliyah, ya kita ke ruangan khusus tersebut sekedar berbaring sambil nunggu qomat dengan posisi menghadap ke arah kiblat, merenungi, meresapi bahwa posisi itulah di mana nanti posisi kita pada saat berada di alam kubur. Mudah-mudahan saat qomat insya Allah salatnya lebih khusyuk sebagaimana yang disampaikan dalam analisa para ulama mengenai apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahmatullah, kita lanjutkan hadis selanjutnya, masih riwayat Ibunda Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rakaat. Dipastikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih salat tahajudnya melebihi dari 11 rakaat. Fi Ramadan wala fi ghairihi, baik di bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Ya, ini yang bicara istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak pernah sholat malam itu lebih dari 11 rakaat. Ya, maka hadis inilah yang digunakan oleh sebagian para ulama yang berpendapat sholat malam dan sholat tarawih itu 11 rakaat. Ya, nanti meskipun ya sholat tarawih ya, 23 rakaat itu ada landasan dalilnya, tapi bukan dalil ini. Ini dalil yang kita baca adalah dalil yang dijadikan sebagai hujjah bagi saudara kita yang sholat tarawihnya 11 rakaat. Jamaah sekalian, dalam hadis ini sebenarnya ada alasan kenapa Nabi Muhammad sholat itu tidak pernah dari 11 rakaat lebih, selalu 11. Yusalli arba'an. Ya, Rasulullah masih dalam hadis yang sama, kalau sholat beliau 4 rakaat. Fala tas'aluhunna an husnihinna wa tulihin. Nggak usah ditanya seberapa panjang sholatnya Rasulullah, seberapa bagusnya sholat Rasulullah. Ya, karena memang Rasulullah sholatnya panjang, sholatnya bagus, sholatnya sempurna. Setelah selesai, summa yusalli arba'an. Habis itu Rasulullah sholat 4 rakaat lagi. Fala tas'aluhunna an husnihinna wa tulihin. Jangan engkau tanya bagaimana panjangnya sholat Rasulullah dan bagaimana sempurnanya sholat Rasulullah. Habis itu summa yusalli salasan. Beliau tutup sholatnya sebanyak 3 rakaat. Ya, sebanyak 3 rakaat. Ya, inilah hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam dengan formasi 4-4-3. Ya, karena bunyi hadisnya 4 rakaat, 4 rakaat ditambah 3 rakaat.
Ya, makanya di dalam mazhab ulama, ya itu ada sebagian pendapat yang menyatakan salat qiyamul lail termasuk salat tarawih itu 11 rakaat, formasinya 4-4-3. 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, 3 rakaat 1 kali salam. Dalilnya ini salah satu dalil yang dijadikan landasan. Kalau yang 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, dalilnya yang tadi sudah kita sebutkan, salatul laili masna yang nanti pada kesimpulannya ya bisa jadi dua model salat ini semuanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, yang menyebabkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, ini dijelaskan dalam hadis yang lain tentang panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disaksikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang beliau pernah punya pengalaman. Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah falam yazal qa'iman. Saya pernah sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah lagi qiyamul lail, saya sholat bareng beliau di belakang. Falam yazal qa'iman. Beliau sholat diri lama banget, enggak rukuk-rukuk. Hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku berpikiran negatif. Wa ma hamamta. Ya, para sahabat bertanya, apa yang engkau maksud dengan berpikiran negatif? Hamamtu an ajlis wada'ahu. Ya, aku sempat terlintas di dalam pikiranku, saya tinggalin aja dari Rasulullah sholat sendirian, saya batalin sholat, saking lamanya sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya hal ini juga dikisahkan oleh sahabat yang bernama Huzaifah radhiyallahu anhu. Ini Huzaifah juga punya pengalaman sholat di belakang Rasulullah. Sholaitu ma'an Nabi zata lailah faftafahal Baqarah. Satu malam Rasulullah sholat tahajud. Huzaifah sholat di belakang Rasulullah menjadi makmum. Ya, didengerin sama Huzaifah, Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, kalau kita kan baca Baqarah gitu Pak ya. Habis itu Allahu Akbar. Rasulullah lanjutin, enggak Allahu Akbar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'azab. Terus Rasulullah baca. Huzaifah yang jadi makmum, dia cerita ini Huzaifah. Ya Kak Indamiah. Ya, ini Rasulullah paling beliau nanti rukuk kalau sudah habis 100 ayat. Ya 100 ayat. 100 ayat ya udah nyampe tengah-tengah Pak. Paling Rasulullah rukuk kalau sudah nyampe 100 ayat. Summa mabau. Ternyata sudah nyampe ayat ke-100, Rasulullah masih baca itu surat Al-Baqarah. Fakultu yusalli biha fi raq'ah, dan ternyata surat Al-Baqarah dibaca sampai khatam di rakaat yang pertama. Ya silakan nanti, ya tentu kita ketemu sama Pak ya. Surat Al-Baqarah itu kan ada 286 ayat, 2 juz, 4 lembar. Kalau Qurannya Quran pojok, ya, 2 juz hampir setengah. Ya
kita kalau baca Quran 2 juz setengah berapa menit tuh Pak? Ya 1 jam, 1 jam, setengah jamnya 1 juz, 1 jamnya 2 juz, 1 jam seperempat menit. Ya, 1 jam seperempat menit, 15 menit, 1 jam 15 menit, 1 rakaat. Berarti kalau 2 rakaat, ya 2 jam setengah, 2 rakaat 2 jam setengah. Ya pertanyaannya, siapa di antara kita yang pernah sholat, 2 rakaat 2 jam setengah? Masya Allah. Ya kita sholat tarawih aja 1 jam pada ribut, lama amat ini. Sholat tarawih yang 2-3, ya imam bawa 1 jam, kita bilang kelamaan. Ya ini Rasulullah sholat 2 rakaat 2 jam setengah. Dan ternyata dalam hadis disebutkan, summa ftatahan nisa, summa ftataha Imran. Ya, Rasulullah baca surat An-Nisa, Rasulullah baca surat Al-Imran, yang tentu ayatnya tidak kalah panjang dengan surat Al-Baqarah. Bacanya juga bukan baca cepat-cepat, bacanya baca mutarassilan, bacanya secara irsal, dibaca secara tartil. Kalau ketemu ayat tasbih, beliau bertasbih dulu baru lanjutkan ayat. Kalau bertemu dengan ayat-ayat yang terkait dengan surga, Rasulullah berhenti dulu minta sama Allah agar dianugerahkan surga. Pada saat ketemu ayat-ayat tentang kisah-kisah ancaman neraka, Rasulullah berhenti dulu untuk minta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka, baru kemudian lanjutkan ayatnya. Kalau ada ayat-ayat yang berbicara tentang keagungan Allah, baginda Nabi mengucapkan tasbih subhanallah. Kalau ada ayat-ayat yang berkenaan dengan nikmat yang Allah berikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuja-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaannya seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu wajar kalau Rasulullah malam-malam sholat tahajud itu sholatnya enggak lebih dari 11 rakaat. Karena kalau lebih nggak cukup waktunya, keburu subuh, karena sholat tahajud ini terbatas waktunya. Sementara Rasulullah pun istirahat, Rasulullah pun tidur, Rasulullah pun mencontohkan umatnya harus ada keseimbangan antara ibadah dengan hak tubuh kita yang memang perlu istirahat. Ya, ini tentang informasi ya logis bahwa kenapa Rasulullah sholat tidak lebih dari 11 rakaat. Bukan karena Rasulullah nggak mampu sholat lebih dari 11 rakaat, bukan. Dan umat pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat untuk melakukan model sholat persis seperti Rasulullah. 2 rakaat 2 jam setengah. Ya berapa ya? Ya, makanya biar beratnya itu ringan, ya dijadikanlah sholatnya itu dengan banyak rakaat. Ya kalau Rasulullah 2 jam 2 rakaat, ya umat setelahnya ya minimal 2 jam 4 rakaat. Ya kan minimal ya habis salam kan masih bisa istirahat. Ya umat kesananya makin lemah. Ya akhirnya 2 jam dijadikan 8 rakaat. Ya begitu seterusnya, yang pada esensinya adalah ingin menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan sholat tapi disesuaikan dengan kemampuan fisik kita untuk lama-lama melaksanakan sholat qiyamul lail. Ya, makanya di dalam literatur fikih, ya di dalam sejarah tentang pelaksanaan sholat
Salat tarawih ini para khulafaur rasyidin pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu melaksanakan salat tarawihnya tidak 11 rakaat yang sangat panjang, tapi dengan jumlah rakaat yang lebih banyak untuk setidaknya mengimbangi contoh yang diberikan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya kaum muslimin yang ada di tanah suci sampai dengan hari ini salat qiyamul lailnya itu enggak 11 rakaat. Ya, mereka salat tarawihnya itu sebanyak 23 rakaat. Ya, di Mekah Pak, di Mekah, di Ka'bah itu imam Masjidil Haram sholat tarawihnya 23 rakaat. Di Madinah, di Masjid Nabawi itu sampai dengan hari ini sholat tarawihnya 23 rakaat. Ya, meskipun Rasulullah sepanjang hidupnya kata Ibunda Aisyah tidak pernah sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Ya, sehingga masalah ini adalah masalah pilihan. Ya, jangan sampai nanti gara-gara dapat hadis Nabi nggak pernah sholat lebih dari 11. Pokoknya yang lebih dari 11 bid'ah, dalalah, sesat, neraka. Ini pemahaman yang keliru. Ya, ini pemahaman yang keliru. Makanya dalam hadis disebutkan kenapa sebabnya Rasulullah tidak sholat lebih dari 11 rakaat, karena Rasulullah sholatnya panjang, Rasulullah sholatnya lama, Rasulullah sholatnya sempurna, dan begitulah kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya kalaulah tidak mampu mencontoh lamanya sholat Rasulullah karena keterbatasan fisik kita, maka setidaknya kita mencontoh sholat qiyamul lail yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan durasi yang setidaknya mendekati salat yang beliau lakukan insyaallah taala. Baik jemaah sekalian rahmatullah, kita berikan dulu kesimpulan dari beberapa hadis yang kita bacakan. Yang pertama adalah istihbab tatwili salatil lail. Di dalam pelaksanaan salat qiyamul lail sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dengan durasi yang panjang. Ya, jadi kalau kita pengen sholat tahajud, makin panjang makin bagus. Sebab tidak ada sholat yang lebih bagus dibandingkan sholatnya Rasulullah. Ya, tidak ada manusia yang sholatnya melebihi kesempurnaan sholatnya Rasulullah. Sebab Rasulullah kita adalah manusia yang paling sempurna. Rasulullah sholatnya panjang, Rasulullah sholatnya lama. Maka kalau bicara tentang sholat tahajud, semakin panjang, semakin lama, itu yang lebih afdal. Itu yang lebih utama. Sebab itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam aturan fikih, kalaulah Bapak Ibu boleh memilih, misalnya pengen sholat tahajud 1 jam, Bapak kan bisa pilih 1 jam sholat 2 rakaat, bisa nggak? Ya bisa, berarti 1 rakaatnya setengah jam, 1 rakaatnya setengah jam. 1 jam 2 rakaat. Ada yang lain sholat 1 jam dijadiin 4 rakaat. Ya berarti kan 1 rakaatnya 15 menit. Ya, ada di antara kaum muslimin yang lainnya 1 jam dijadikan 8 rakaat. Ya, makin banyak rakaatnya. Maka dalam perspektif fikih yang lebih utama adalah yang paling panjang durasinya walaupun sedikit jumlah rakaatnya. Ya, jadi kalau ada orang misalnya 1 jam sholat tarawihnya, jumlah rakaatnya itu 11 misalnya,
dibandingkan dengan saudara kita yang sholat tarawihnya 23 tapi durasinya sama-sama 1 jam, maka yang lebih utama yang sedikit jumlah rakaatnya, panjang durasinya. Ya, ini kalau bicara tentang afdaliyah. Ya. Kalau ada saudara kita yang sholatnya 11, durasinya 1 jam. Yang lainnya sholat 23, tapi durasinya 2 jam. Mana yang lebih utama? Yang 2 jam itu lebih utama karena durasinya lebih panjang. Ya, maka mohon diperhatikan, ini poin dari esensinya adalah istihbab tatwil sholatil lail. Jadi yang namanya sholat qiyamul lail semakin panjang, semakin khusyuk, ini lebih afdal dan lebih utama. Ya, dan juga yang perlu diperhatikan, panjang sholat ini dilakukan untuk sholat tahajud, bukan sholat berjamaah 5 waktu. Ya, jangan nanti sholat isya imam baca Al-Baqarah selesai. Ya, ini enggak sunnah. Kalau sholat fardu kan sudah kita sampaikan. Kalau sholat fardu, ya ini bacaannya nggak boleh terlalu panjang, disesuaikan dengan kondisi jamaah makmum yang ada di belakang. Ya, jadi kalau sholat fardu jangan panjang-panjang. Ini hadis ini sholat panjang adalah hadis yang berkaitan dengan sholat qiyamul lail. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sholat qiyamul lail, sholat tahajud, ya, atau sholat tarawih di rumah masing-masing silakan. Yang panjang itu lebih utama. Ya, tapi kalau sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, ya mohon izin, di sana ada para orang tua, di sana ada orang yang mungkin lagi kurang fit, di sana mungkin ada yang lagi banyak keperluan, maka sholatnya harus disesuaikan. Baik. Wa karahiyah qiyamil lail kulluhu wa anna al-afdal ayyanama juz'an minal lail. Poin yang kedua. Makruh hukumnya kalau semalaman suntuk kita gunakan untuk sholat qiyamul lail tanpa istirahat. Ya, ini lagi-lagi keliru juga. Ya, jadi namanya ibadah itu harus ada remnya. Harus ada jedanya. Harus ada keseimbangannya. Tubuh kita juga perlu istirahat. Kita ini bukan robot. Jadi kalau kita sholat qiyamul lail, waktunya istirahat, silahkan istirahat. Sebagaimana Rasulullah contohkan, Rasulullah qiyamul lail, tapi Rasulullah juga istirahat. Wa annal afdal ayyakunal qiyama fil juz'il akhir, dan yang lebih utama sholat qiyamul lail, pilihlah waktu di penghujung waktu malam. Ya, malam itu kan dari habis isya sampai menjelang subuh. Kalau memang kita punya pilihan, silakan dipilih di 1/3 malam. Ya, di jam 2:30, 3:30, 4:30, 5 itu lebih afdal dibandingkan di jam 12 malam. Lebih afdal dibandingkan jam 10 malam. Lebih afdal. Ini kalau bicara tentang afdaliyah. Meskipun semuanya insya Allah dapat pahala. Wa tul salatihi fil laili jawazul jamaah fi salati nafli mutlaqan la tanqiul qudwah bil imam wa jawazu mufaraqatul imam litatwil. Dan sebagaimana yang tadi juga disebutkan tentang kebolehan fikih, seorang makmum memiliki hak untuk meninggalkan imam kalau imamnya kelamaan sholatnya. Ya, jadi boleh Pak, Bapak lagi sholat jamaah, imamnya kelamaan, kepanjangan bacanya. Ya, silakan tinggalin aja imamnya. Ya boleh, sebagaimana tadi Ibnu Mas'ud pengen ninggalin Rasulullah. Ya, kenapa? Karena kelamaan, nggak kuat dia. Ya, karena masing-masing orang itu punya kemampuan. Ya, Rasulullah kuat, tapi sahabatnya nggak kuat.
Ya, maka pada saat Ibnu Mas'ud mengatakan hamamtu an ajlis wada'ahu, tadinya saya pengen batalin aja sholat saya pengen tinggalin aja Rasulullah tadinya. Ya, maka informasi ini menunjukkan bahwa makmum punya hak ya untuk misah dari sholat berjamaah kalau memang sudah tidak sanggup. Ya, ketimbang bapak jomplang nanti sholatnya karena imamnya kelamaan, ketimbang nanti bengkak-bengkak kita punya kaki, ya kita kemampuan beda-beda. Maka kalau memang merasa kita sudah tidak sanggup ngikutin imam, silahkan kita mufaraqah, kita berpisah dengan imam. Ya mudah-mudahan itu sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena keterbatasan kemampuan kita untuk mengikuti imam. Ini poin tentang jawaz mufaraqatil imam litatwil. Boleh seorang makmum misah dari imam kalau serasa imamnya bacaannya kepanjangan. Iya. Ya makanya kalau ada imam, kalau dia jadi imam makmumnya sedikit, ya ini menjadi evaluasi. Jangan-jangan sholatnya kepanjangan. Ya karena makmum kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini juga menegaskan waktu sholat isya sudah tiba, kita persingkat tentang betapa dahsyatnya sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya pokoknya kalau kita ngikutin, masya Allah, hampir-hampir mungkin ya, jangankan kita, sahabat aja Pak, sahabat orang Arab yang badan fisiknya gede juga, orang Arab yang hidup di zaman Nabi, ada Huzaifah, ada Ibnu Mas'ud, ya, ternyata pun mereka salut dengan panjangnya sholat Rasulullah SAW. Bahkan ada di antara mereka yang tidak sanggup untuk mengikuti beliau. Ini menunjukkan kesempurnaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa jawazu ayaqra fi raq'ati tsaniyah surah qabla allati qara'aha fil ula, termasuk ibaratullah mengenai tentang kebolehan membaca satu surat dalam 2 rakaat. Ini informasi fikih. Ya, jadi boleh satu surat dibagi dalam 2 rakaat. Ya, tadi Rasulullah baca Al-Baqarah ya 1 rakaat, dan di surat yang lainnya itu dibaca rakaat yang lainnya. Ya, sebagaimana juga diperbolehkan 1 rakaat membaca 2 surat. Boleh. Ya, dalam hadis disebutkan Rasulullah baca surat Al-Maidah dan surat An-Nisa dalam 1 rakaat. Ya, makanya kalau ada imam, terutama di sholat tarawih witir, kan biasanya di rakaat terakhir baca Qul Al-Falaq, An-Nas. Ya, ini boleh. Ya, karena pada prinsipnya itu semua surat yang dibaca insya Allah bernilai pahala. Jadi boleh 1 rakaat lebih dari 1 surat, dan boleh 1 surat dibagi menjadi 2 rakaat. Wa anna zalika kana qabla tauqifi fi tartibil mushaf. Yang terpenting membacanya sesuai dengan urutan-urutan yang ada di mushaf. Ya, jadi kalau Bapak pengen baca lebih dari 1 surat, suratnya harus ngurut. Misalnya pengen baca Kulhu Al-Falaq An-Nas, berarti Kulhu dulu, habis itu Al-Falaq, habis itu An-Nas. Jangan baca Al-Falaq, An-Nas, Kulhu, nggak ngurut. Ya, urutannya sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Atau kalau kita mau bagi 1 surat dalam 2 rakaat, itu pun harus ngurut. Alif Lam Mim dulu, zalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin. Baru nanti di rakaat yang kedua silakan juz yang kedua misalnya mau kita baca sayaqulu sufaha minan nas. Ya, atau di juz 3 tilkar rusul, silakan. Yang penting sesuai dengan urutan. Jangan sampai kebalik. Di rakaat pertama baca sayaqulu sufaha, juz kedua surat Al-Baqarah,
nanti juz yang pertama justru malah dibaca di rakaat yang kedua. Itu namanya kebalik, tidak sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kesimpulan-kesimpulan ringkasan yang kita bacakan. Ya, tentu ikhtisar ini ya penting untuk disampaikan, namun karena keterbatasan waktu tentunya kita tidak bisa jabarkan secara detail tentang informasi fikih. Ya, mudah-mudahan cukup bagi kita untuk bisa menjadi pedoman di dalam pelaksanaan ibadah sholat tahajud kita, yang mana sebagai penambah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.